Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani di channel ini dan kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu polinomial di bagian part 4 di mana di bagian 4 ini kita akan belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Harapan kami teman-teman bisa mereview kembali dan melihat kembali video kami sebelumnya yang ada polinomial part 1, part 2, dan part 3 karena setiap materi ini berhubungan teman-teman ya, biar kalian tidak bingung dan bisa untuk mempermudah materi polinomial. Langsung saja teman-teman, kita akan belajar tentang teorema sisa dan teorema faktor. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fx sama dengan px kali hx plus sx, di mana fx ini adalah yang dibagi, px ini adalah hasil, dan hx ini adalah pembagi, kemudian sx adalah sisa. Nah, kita hari ini akan mencari sisa dari pembagian tanpa melalui proses panjang dari pembagian dan setelahnya atau seterusnya. Kita akan mencari sisa tanpa melalui proses panjang ya. Langsung saja, ada teorema sisa pertama atau teorema sisa 1 yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x min k sama dengan s sama dengan fk. Maksudnya teman-teman, jika ada persamaan fx kemudian dibagi oleh x min k, maka sisanya adalah fk. Dari mana fk ini? Dari ini koefisiennya itu kan dibuat pembuat nolnya dulu, dibuat sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaannya. Biar tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan sisa pembagian polinomial dari x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min x kuadrat plus 6x min 4 oleh x min 3. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, kita buat dulu pembaginya ini ya sama dengan 0 atau pembuat 0. Jadi x min 3 sama dengan 0. Jadi dari sini dibuat sama dengan 0 dulu. Kemudian negatif 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi apa teman-teman? Benar? Positif 3 ya, karena ini pindah ruas ke kanan. Oke. Kemudian x3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan fungsinya. X pangkat 4 min 5x pangkat 3 min x kuadrat plus 6x min 4 ini x-nya kita substitusikan sama dengan 3. Berarti kita ganti x-nya, kita ganti 3 semuanya teman-teman. X pangkat 4 menjadi 3 pangkat 4, 5 x pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3, x kuadrat menjadi 3 kuadrat, 6 kali 3 min 4, dan seterusnya. Bisa teman-teman ya. Kemudian tinggal kita hitung. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 6 kali 3 sama dengan 18 min 4. Oke, kemudian kita kalikan dulu. 5 dikali 27 sama dengan 135, yang lain tetap. Kemudian tinggal kita hitung. 81 dikurangi 135 dikurangi 9 ditambah 18 dikurangi 4 sama dengan negatif 49. Jadi itu adalah sisa dari pembagian soal pertama. Itu adalah teorema sisa yang pertama. Kemudian teorema sisa yang kedua adalah sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus k adalah S sama dengan F min B per A. Ini sama seperti teorema 1 teman-teman. Jadi pembaginya itu kita buat pembuat nolnya dulu. Kita buat sama dengan 0 ya. Kemudian disubstitusikan ke dalam fungsinya ya. Biar tidak bingung, langsung saja ke contoh soal. Tentukan sisa pembagian polinomial negatif 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x min 6 oleh 2x plus 1. Nah, di sini bedanya adalah kalau di sini x-nya itu koefisiennya 1, kalau di sini koefisiennya adalah 2. Tapi sama prosesnya, kita buat sama dengan 0 dulu dari pembaginya teman-teman ya. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan plus 1 ini ke ruas kanan menjadi negatif 1. Ya, kemudian 2 ini pindah ruas kanan menjadi pembagian sehingga menjadi x sama dengan negatif min 1/2 atau negatif setengah. Nah, setelah ketemu x-nya sama dengan negatif setengah, kita substitusikan ke dalam persamaannya. S sama dengan min 2x pangkat 3. Dari mana ini? Dari soalnya di sini teman-teman ya.
Nah, kita masukkan di sini. Kemudian kita ganti X-nya menjadi negatif setengah. Berarti ini menjadi negatif 2 kali setengah pangkat 3. Ya. Dari sini X-nya kita ganti. Kemudian 3 kali negatif setengah pangkat 2. Dari sini kita ganti. Kemudian 2 kali X sama dengan 2 kali negatif setengah, negatif 6. Ya. Tinggal dihitung. Negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Oke. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. 4 pangkat 2, mohon maaf, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. 2 dikali negatif setengah, maka 2 kali setengah sama dengan negatif 1. Negatif 6-nya tetap di sini. Kemudian negatif 2 kita coret dengan 8 sehingga menjadi berapa teman-teman? Ini menjadi 4 ya. Saya coret di sini. Sebentar. Kita coret di sini, seret sama ini, berarti ini menjadi 4 ya. Ini negatif, berarti positif. Oke, sehingga ini menjadi 1/4. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 3/4. Negatif 1 dikali, negatif 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 7. Kemudian kita hitung, 1 ditambah 3, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung saja. 1 tambah 3 sama dengan 4/4, negatif 7. 4 dibagi 4 sama dengan 1 dikurangi 7. 1 kurangi 7 sama dengan negatif 6. Nah, itu adalah hasil dari soal dari teorema sisa 2. Selanjutnya teman-teman, kita lanjutkan ke teorema sisa ketiga, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x min a, x min b adalah s. Sisanya sama dengan px plus q, di mana fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Maksudnya teman-teman, jika ada satu persamaan dibagi oleh pangkat 2, ini kan pangkat 2 teman-teman. Coba kita kalikan, x kali x, x kali b, ini menjadi x kuadrat sekian. Maka kalau fungsinya dibagi x pangkat 2, maka sisanya menjadi pangkat 1, px, jadi pangkat 1. Ya, biar tidak bingung kita lihat soalnya teman-teman ya. Diketahui polinomial px dibagi oleh x plus 3 dan x min 1 berturut-turut diperoleh sisa 7 dan negatif 5. Tentukan sisa pembagian polinomial px oleh x kuadrat plus 2x min 3. Jadi dari soal sini kita belum mengetahui berapa fungsinya atau persamaan fx-nya berapa, belum diketahui di sini ya. Hanya yang diketahui adalah kalau fungsi itu dibagi x min plus 3 hasilnya 7. Dan kalau dibagi x min 1 hasilnya negatif 5. Maka dari situ kita buat seperti ini teman-teman. Ya, kalau f-nya ya, kita buat sama dengan 0. Kalau ini kita buat sama dengan 0. Ini x min 3, ini x plus 3. Berarti x plus 3 sama dengan 0. Ya, maka kalau 3 ini pindah ke ruas ke kanan menjadi negatif ya. Maka x-nya sama dengan negatif 3. Maka kalau ini dimasukkan ke fungsinya hasilnya 7. Maka f min 3 sama dengan 7. Teman-teman ya. Kalau ini kita buat sama dengan 0, maka x min 1 sama dengan 0. Maka kalau negatif 1 pindah ruas ke kanan menjadi positif. Maka x sama dengan 1. Sehingga f1 sama dengan negatif 5 hasilnya teman-teman. Jelas ya? Sehingga dari sini kita lihat yang pembaginya. Pembaginya x kuadrat min 2x plus min 3. Kalau ini difaktorkan sama dengan berapa ya? Bisa? Nah, kita lihat bagaimana cara memfaktoran. Kalau untuk memfaktoran kita lihat bilangan belakang dan tengah. Kita buat seperti ini teman-teman. Negatif 3 dan 2. Angka berapa? Kalau dikalikan itu berapa dengan berapa? Kalau dikalikan itu negatif 3. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 2. Ayo berapa? 1, 2, 3. Benar, yaitu 3 dan negatif 1. Begitu teman-teman ya. Karena kalau 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. 3 kalau dijumlahkan dengan negatif 1 sama dengan 2. Sehingga ini pemfaktorannya x plus 3 dari sini, x min 1 dari sini. Oke, bisa teman-teman ya. Sehingga selanjutnya adalah sisa pembagian polinomial oleh fx oleh x plus 3 dan x min 1 dari sini.
adalah S sama dengan PX plus Q. Dari mana ini? Dari rumusnya ini. X min A min B adalah S PX plus Q. Oke, saya hapus dulu ini ya. Saya hapus dulu. Oke. Maka dari sini kita bisa lihat ya, sisanya dari 7 ini. Mohon maaf Bu Susi ya. Ya. Sisanya adalah 7. Kita bisa lihat di sini 7. Maka P-nya tetap, X-nya kita masukkan berapa di sini? Negatif 3, Q-nya juga tetap. Bisa teman-teman ya, saya ulang ya. Sisanya kan 7, nah, di sini lihat berturut-turut diperoleh sisa 7. Maka sisanya 7. P-nya tetap, X-nya di sini bisa lihat negatif 3 plus Q. Sehingga kalau kita kalikan, ini sama dengan P dikali negatif 3 sama dengan negatif 3P plus Q sama dengan 7. Kita balik teman-teman ya. 7-nya kita taruh di belakang. Bisa ya. Kemudian persamaan kedua, maka negatif 5 kita taruh di sini, yang dari sini ya. P-nya tetap, kemudian X-nya kita masukkan angka 1 plus Q. Sehingga kalau P dikali 1 sama dengan P atau 1P plus Q sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5-nya kita taruh di belakang. P sama Q-nya tetap. Bisa teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita substitusikan, mohon maaf, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dari sini dan dari sini ya. Kita eliminasi, maka kita kurangi teman-teman ya. Kita kurangi. Maka negatif P dikurangi P sama dengan negatif 4P. Q dikurangi Q sama dengan Q dikurangi Q sama dengan 0. 7 dikurangi negatif 5 sama dengan 12. Maka P-nya sama dengan 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Kita ketemu sudah P-nya adalah negatif 3. Kemudian kita substitusikan ke persamaan, ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 dan 2. Kita coba persamaan 1 hari ini ya. Persamaan 1 adalah negatif 3P plus Q sama dengan 7. Kita masukkan P-nya sama dengan negatif 3. Maka ini menjadi negatif 3 dikali negatif 3 plus Q sama dengan 7. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Ya. Plus Q sama dengan 7. 9 kita pindah ruas ke kanan sama dengan negatif. Maka Q-nya sama dengan 7 dikurangi negatif 9. Maka Q-nya sama dengan negatif 2. Karena P sama Q-nya sudah ketemu, maka kita substitusikan P dan Q ke rumusnya. Rumusnya adalah ini ya. S sama dengan PX plus Q. S sama dengan PX plus Q, kita masukkan P-nya sama dengan negatif 3, Q-nya sama dengan negatif 2, maka ini menjadi S sama dengan negatif 3X min 2. Ini adalah hasil dari substitusi P dan Q. Sehingga sisa pembagian oleh X min 3, X min 1 adalah S sama dengan min 3X negatif 2. Itu adalah sisa pembagiannya. Nah, sekarang teman-teman, kita lanjutkan materi kita, tetap di teorema sisa dan teorema faktor, dan kita akan belajar tentang teorema faktor. Misal X min K faktor dari Fx, jika dan hanya jika Fk sama dengan 0. Maksudnya dari teorema faktor ini, jika X min K itu faktor dari fungsinya, harusnya atau mau tidak mau, ketika K-nya dimasukkan ke fungsinya, hasilnya harus sama dengan 0. Ya, biar tidak bingung langsung saja ke contoh soal teman-teman. Salah satu faktor polinomial X pangkat 3 plus K X pangkat 2 plus X min 3 adalah X min 1. Tentukan faktor lainnya. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, kita buat sama dengan 0 dulu dari pembaginya atau dari faktornya. X min 1 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif, benar. Oke. Setelah itu kita buat sama dengan 0. Kenapa? Karena dari teoremanya Fk-nya harus sama dengan 0 kalau itu adalah faktor dari fungsinya. Maka F1 sama dengan 0. Kemudian 1 ini kita masukkan ke fungsinya teman-teman. Maka X-nya kita ganti 1, maka 1 pangkat 3 di sini, dari sini. Kemudian Kx kuadrat, maka K1 kuadrat. Kemudian X kita ganti 1, negatif 3. Oke. Kemudian kita tinggal hitung. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1 kali K sama dengan 1K.
1 dikurangi negatif 3, 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Sehingga kita hitung 1 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 pindah ruas sama dengan 1. Sehingga K-nya sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Mudah teman-teman ya. Nah setelah itu kita masukkan ke fungsinya. K-nya kita ganti angka 1. Maka ini menjadi 1 kali X kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat saja. Jelas teman-teman ya. Jadi K-nya kita substitusikan sama dengan 1. Sehingga hasilnya dari fungsi ini kita ketahui bahwa X pangkat 3 plus X kuadrat plus X negatif 3. Kemudian setelah itu untuk menentukan faktor lainnya kita bagi koefisien ini ke dalam X negatif 1 yaitu sama dengan 1. Bisa menggunakan cara bersusun atau dengan cara lain. Dengan cara skema Harner ya. Kita coba dengan skema Harner teman-teman ya. X pangkat 3, X kuadrat plus X min 3 oleh X min 1. Ya, kita ketahui bahwa X min 1 itu sama dengan 1. Sehingga kalau dibuat Harner sama dengan seperti ini. 1 ini pembaginya dari mana? X negatif 1. Dibuat sama dengan 0, hasilnya 1. 1. Kemudian kita lihat koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1. X kuadrat itu koefisiennya juga 1, X itu koefisiennya adalah 1, dan terakhir negatif 3. Kemudian 1 ini kita tambah ke bawah sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, kita jumlahkan, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3, negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah terbukti bahwa hasilnya sama dengan 0. Karena X kuadrat plus 2X. Nah dari sini kita ketahui bahwa persamaan barunya dari sini X kuadrat. Karena X pangkat 3 teman-teman ya. Berarti persamaannya atau hasil pembagiannya harus turun 1 pangkat menjadi X pangkat 2. Maka di sini karena ini 1 maka 1x kuadrat, karena ini 2 maka 2x, karena ini 3 maka plus 3. Dari rumus di depan kita ketahui bahwa fx sama dengan px kali hx sama dengan sx. Maka fx itu sama dengan ini dari soalnya, x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3. Kemudian hasil pembagiannya px itu x kuadrat min 2x plus 3 kita taruh di sini. Kemudian dikali pembaginya yaitu x min 1. Kemudian sisanya sama dengan 0. Nah dari sini teman-teman kita ketahui bahwa ini adalah faktor lainnya. Karena ini sudah faktornya, maka ini adalah faktor lainnya. Jadi faktor lainnya adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Nah itu adalah materi kita hari ini. Semoga bisa dengan mudah kalian pahami dan semoga bermanfaat. Karena kalian sudah belajar tentang materi teorema sisa dan teorema faktor, sekarang waktunya kalian untuk melatih skill dengan mengerjakan latihan soal berikut. Silakan dikerjakan, ada 4 soal dari sini, bisa sharing dengan teman-teman kalian atau guru kalian, atau juga bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Ya, semoga mudah untuk kalian pahami. Itu adalah teman-teman untuk materi kita hari ini ya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe di tombol merah itu ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan materi kita sebelumnya atau setelah ini ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian yang mengalami masalah dan tidak bisa materi matematika. Sudah datang ke sini, suruh buktikan langsung bahwa materi matematika itu mudah di channel ini. Tidak percaya? Datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.